Halo, salam sejahtera semua. Video ini saya dedikasikan untuk keluarga, untuk teman-teman, mantan teman kantor, teman sekolah, teman aktivitas lainnya, atau bos yang pernah saya kenal dalam hidup saya, yang pernah jadi bagian dari hidup saya. Setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan selamatkan semua keluargaku, semua teman-temanku, orang yang pernah mampir dalam kehidupanku, semua orang-orang yang ku kasihi. Tapi rasanya gak fair kalau cuman aku doa aja minta sama Tuhan, tapi aku gak pernah menyampaikan apa itu keselamatan. Jadi dalam kesempatan ini izinkan aku untuk menjelaskan mengenai keselamatan. Semoga ini berkenan. Dan yang kedua, aku juga meminta maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah tindakan selama berteman dengan aku atau berrelation dengan aku. Karena gimana ya, kita lihat situasi sekarang tuh nggak menentu. Jadi sementara aku masih sehat, masih kuat, aku mau meminta maaf ya atas segala kesalahan-kesalahan. Jadi dengan penuh kesadaran diminta maafnya, bukan karena udah sakit atau udah terpaksa. Enggak, ini dengan seluruh hatiku aku minta maaf. Dan aku juga mengampuni semua apa yang pernah terjadi. Mungkin dulu aku sih sebenarnya udah nggak ingat, cuman in case ada dan merasa aku dulu pernah salah nih dengan Bu Sandra atau dengan Sandra gitu kan, udah aku ampuni, aku udah lupain dan udah mengampuni. Jadi kita nggak usah tunggu Lebaran, nggak usah tunggu Natal, sekarang juga aku minta maaf. Jadi ini videonya, terima kasih. Kalau nggak berkenan diabaikan aja, tapi mohon video ini diterima sebagai suatu itikat baik dari hatiku yang terdalam. Oke, thank you. Doaku semoga kita semua baik-baik, dijauhkan dari mara bahaya, dan sehat walafiat dan bahagia dan diberkati selalu. God bless. Dalam session ini saya ingin menyampaikan suatu kabar gembira, suatu kabar sukacita, yaitu bahwa masuk surga atau hidup yang kekal adalah suatu anugerah, adalah suatu pemberian, sebuah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Namun demikian, meskipun surga adalah sebuah hadiah yang diberikan Tuhan, semua orang, saya dan Anda, tidak layak menerimanya. Mengapa? Karena saya dan Anda berdosa. Surga adalah tempatnya Tuhan, di mana tidak ada diizinkan dosa setitik pun. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena manusia berdosa, ia tidak bisa masuk surga, tidak layak masuk surga. Nah, lalu bagaimana kalau tidak layak masuk surga? Pasti ada satu cara. Betul, ada satu cara, yaitu caranya Tuhan. Mungkin untuk lebih mudah dimengerti, saya akan memberi ilustrasi dengan menggunakan dua tangan saya. Misalkan tangan yang ini mewakili manusia yang berdosa, dan tangan ini mewakili Allah yang adil dan kasih. Tadi kita telah mendengarkan bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia dan ingin menganugerahkan surga atau hidup yang kekal kepada manusia. Ia ingin memberikan hidup yang kekal sebagai hadiah kepada manusia, tetapi manusia tidak bisa menerimanya karena ada dosa yang menghalangi manusia untuk menerima anugerah keselamatan atau surga. Karena itu kemudian Allah turun menjadi manusia dalam Yesus. Dan Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa ini dibuat menjadi dosa. Dosa manusia kita ditimpakan kepada Yesus supaya kita yang berdosa tidak menjadi berdosa. Yesus karena sudah ditimpakan dosa dan upah dosa adalah maut, maka ia harus mati. Ia harus menerima hukuman atas dosa supaya keadilan itu terjadi. Karena dosa itu supaya adil harus dihukum. Itulah sebabnya kemudian Yesus mati di kayu salib
dan turun ke dalam kerajaan maut untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak perlu turun ke dalam kerajaan maut. Kita tidak perlu mati. Tapi karena Yesus adalah Tuhan sendiri, maka di alam maut ia mengalahkan kematian, dan pada hari ketiga ia bangkit. Dan kemudian berapa hari kemudian naik ke surga. Sekarang Yesus di surga. Dari sana ia menawarkan surga atau kehidupan yang kekal atau keselamatan kepada umat manusia. Mereka yang percaya dengan iman, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menyerahkan semua dosa-dosanya kepada Yesus, dan mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan hidupnya. Ini disebut iman. Hanya mereka yang beriman, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka apabila kematian itu datang secara tiba-tiba ataupun tidak, mereka yang percaya bahwa dosa-dosanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat, maka mereka inilah yang layak menerima hadiah surga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, bagi mereka yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ingin mengajak Anda berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya mengucap syukur untuk hari ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa, sejak lahir saya telah berdosa. Saya mohon ampun semua dosa-dosa saya ya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke bumi untuk menebus dosa saya, telah mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan saya. Saya buka hati, pikiran, dan roh saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sebagai satu-satunya Tuhan yang saya andalkan untuk keselamatan jiwa saya dan keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, Tuhan masuklah ke dalam kehidupan saya. Jadilah Tuhan, Raja dalam kehidupan saya. Saya menyerahkan hidup saya mulai sekarang sampai selamanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anda yang bersama saya mengucapkan doa tadi, saya ucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati.